Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammadin Iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli daratin alfa marrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para kesepuhan, para alim, para ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus guru-guru kita semuanya, Al-Habib Uthman Segaf, Al-Habib Agil Al-Haddad, Al-Habib Ali Ridha bin Abdul Qadir Al-Kaf, Al-Habib Hussein bin Saleh bin Yahya, dan para habaib-habaib yang lainnya. Wabil khusus juga sahibul hajat, sahibul bait, Kiai Haji Mumu, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya. Mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarganya, santrinya, semuanya yang ada hubungan dengan beliau, mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para panitia yang telah menyiapkan acara ini, mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan yang melimpah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk sama-sama bergembira, sama-sama bahagia di dalam menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan dengan bahagianya kita, Allah bahagiakan kita kelak di akhirat. Dengan bahagianya kita, dengan gembiranya kita dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita ditempatkan di sebaik-baik tempat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau kita ini sekarang bertanya, kenapa kok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dilahirkan pada hari apa? Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin, ya. Kenapa kok Nabi Muhammad ini dilahirkan pada hari Senin? Di bulan apa? Di bulan Rabiul Awal. Kadang-kadang kita berpikir, kunaon Nabi itu dilahirkan di dinten Senin sareng di sasih Rabiul Awal, ya. Kunaon henteu di bulan-bulan atanapi di sasih-sasih anu sanes. Masih aya bulan-bulan anu mulia, bulan Ramadan, bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa tidak di bulan-bulan yang mulia tersebut? Atau mungkin kenapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan di hari Jumat? Kita tahu semuanya bahwasannya Nabi Muhammad, bahwasannya hari Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam, tuannya, junjungannya para hari-hari yang lainnya. Tapi kenapa Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin?
Kenapa dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Maka para ulama menjawab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya dilahirkan di bulan yang mulia, yaitu di bulan Ramadan misalkan, juga di bulan Muharram misalkan, maka kata para ulama, kalau Nabi dilahirkan di bulan yang mulia, berarti Nabi dapat kemuliaan dari sesuatu yang lain. Sehingga kemuliaan itu bukan milik Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad anu katepaan mulia ku sesuatu yang lain. Tapi kalau kita melihat di bulan Rabiul Awal ini tidak ada kejadian apapun, tidak ada kemuliaan apapun. Tapi ketika dilahirkan Nabi Muhammad, Rabiul Awal yang tidak ada kemuliaan di dalamnya menjadi mulia. Ketularan mulia dengan sebab siapa? Dengan sebab siapa? Dengan sebab Nabi Muhammad SAW dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Nabi Muhammad tidak dilahirkan di hari Jumat. Karena kalau Nabi Muhammad dilahirkan di hari Jumat, kata para ulama, berarti yang mulia ini hari Jumat memberikan cipratan kemuliaannya kepada Nabi Muhammad. Tapi ketika di hari Senin Nabi Muhammad dilahirkan, hari Senin yang tidak ada apa-apa, nah hari Senin yang tidak ada kemuliaan apapun, tapi dengan sebab Nabi dilahirkan di hari Senin menjadi mulia dengan sebab siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadikan dalil bahwasannya sesuatu yang memiliki ikatan, sesuatu yang memiliki ta'alluq, sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan sesuatu yang mulia, maka sesuatu yang tidak mulia menjadi mulia. Nah, begitu juga hati kita, diri kita. Ya. Kalau kita punya ikatan dengan Nabi Muhammad, kalau kita punya keterikatan dengan Nabi Muhammad, maka kita insya Allah kebawa mulia oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya harus ada di dalam hati kita. Harus ada di dalam hati kita, kita tanamkan walaupun sedikit cinta kepada Nabi Muhammad. Walaupun sedikit kita ada ikatan dengan Nabi Muhammad. Lalu bagaimana ciri orang tersebut bisa memiliki ikatan dengan Nabi Muhammad? Paling enggaknya orang tersebut kalau ingin memiliki ikatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut setidaknya dia mengamalkan kesunnahan Nabi. Dia mengamalkan apa? Kesunnahan. Dia tahu adab-adab yang Nabi Muhammad ajarkan. Tahu akhlak yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Seperti jangan jauh-jauh seperti doa. Ya, seperti doa mau makan. Adab mau makan, doa ketika mau tidur, doa ketika bangun tidur, doa mau masuk kamar mandi, doa keluar kamar mandi. Demi Allah, ini bukan hanya pelajaran anak kecil. Banyak di antara kita memiliki pikiran, bahkan orang tua zaman sekarang, ayo hafalkan doa-doa ini. Orang tuanya sendiri tidak hafal dengan adab-adab tersebut. Orang tuanya sendiri nggak hafal dengan adab-adab mau makan, setelah makan, mau masuk kamar mandi. Banyak di antara kita orang tua yang meremehkan, bahkan berpikiran itu mah pelajaran anak kecil. Sekarang saya tanya, di antara kita siapa yang tahu atau yang hafal semua itu? Siapa kira-kira yang hafal? Para orang tua. Doa mau masuk kamar mandi, doa keluar kamar mandi, doa setelah adzan, doa bangun tidur. Mungkin ada yang hafal, tapi belum tentu diamalkan. Maka inilah penting majlis semacam pada malam hari ini. Majlis untuk mengingatkan kita, majlis untuk menasihati kita, majlis untuk memecut kita agar kita
Hadir di majelis maulid ini bukan hanya kita membawa diri kita ke sini, terus kita duduk di sini, sedangkan ketika kita pulang ke rumah masing-masing, bukan hanya berkat yang kita bawa. Bukan hanya makanan yang kita bawa, tapi apa? Ilmu yang disampaikan di majelis tersebut kita bawa pulang ke rumah masing-masing. Kalau makanan ini akan habis, bahkan maaf-maaf makanan ini mungkin banyak keberkahannya, tapi makanan ini akan menjadi kotoran. Tapi kalau kita pulang dari tempat ini, kita bawa ilmu. Ilmu tersebut kita amalkan, memberikan kemanfaatan, memberikan yang namanya pahala. Dan ketika terus menerus kita amalkan, itu akan menjadi cahaya di dalam diri kita. Sebagaimana Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau pernah mengatakan, orang dia mengamalkan satu saja kesunnahan, orang tersebut akan bertambah cahaya di wajahnya. Mengamalkan lagi, bertambah lagi cahayanya. Mengamalkan lagi, bertambah lagi cahayanya. Tapi sebaliknya, ketika dia mengamalkan kesunahan, tapi di lain waktu dia bermaksiat, maka cahaya tersebut akan hilang. Maka dari itu dengan adanya majelis perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sambungkan hati kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara seperti yang tadi saya katakan. Amalkan kesunahan-kesunahan Nabi, adab-adab yang Nabi Muhammad ajarkan, akhlak-akhlak yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan, doa-doa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, walaupun itu cuma satu sehari saja kita amalkan, itu cukup udah. Walaupun di dalam riwayat lain bahwasannya walaupun seumur hidup cuma sekali, insya Allah orang tersebut termasuk orang yang pernah mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah kitab diterangkan bahwasannya orang-orang yang memiliki ikatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu cuman benda saja yang punya ikatan dengan Nabi Muhammad, di dunia saja tidak akan terbakar, apalagi di akhirat. Bagaimana dengan hati kita yang punya ikatan? Sebagaimana Sayyidina Anas bin Malik. Sahabat Sayyidina Anas bin Malik ini salah satu khadim Rasulullah, pelayan Rasulullah SAW. Beliau khidmah kepada Nabi Muhammad 10 tahun. Sayyidina Anas bin Malik ini khidmah melayani Rasulullah SAW itu 10 tahun. Ya. Dan ketika Nabi Muhammad telah meninggal, Sayyidina Anas bin Malik pernah pada suatu hari di rumahnya kedatangan seorang tamu. Datang ke rumah Sayyidina Anas bin Malik, kemudian dipersilahkan masuk oleh Sayyidina Anas bin Malik. Ketika tamu ini melihat Sayyidina Anas bin Malik ini, ketika itu Sayyidina Anas bin Malik sedang menggunakan sapu tangan. Sedang menggunakan sapu tangan, kemudian mengusap-usap di wajahnya. Setelah Sayyidina Anas bin Malik ini mengusap dengan sapu tangannya ini, maka Sayyidina Anas bin Malik memerintahkan kepada pembantunya, wahai pembantu, ini tolong bersihkan sapu tangan yang barusan saya pakai. Tapi pembantunya ini, nah sekarang saya mau tanya ini, kira-kira kalau kita mau ngebersihkan sapu tangan, dicuci apa digimanakan? Dicuci atau digimanakan? Dicuci. Tapi ini pembantunya Sayyidina Anas bin Malik, ketika membersihkan sapu tangan yang bekas dipakai Sayyidina Anas bin Malik ini bukan dicuci, tapi sapu tangan tersebut dilemparkan kepada gundukan api. Sapu tangan terbuat dari kain, kira-kira kalau dilemparkan kepada gundukan api tersebut terbakar apa enggak? Terbakar. Subhanallah, ini tidak terbakar. Sapu tangan ini enggak kebakar. Ini si tamu tadi yang datang di rumah Sayyidina Anas bin Malik terheran-heran. Kemudian bertanya, wahai Sayyidina Anas,
kenapa ini sapu tangan kok tidak terbakar tapi malah menjadi bersih? Maka Sayyidina Anas bin Malik, apakah kamu tahu ini sapu tangan yang dulu dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, sapu tangan yang pernah dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kepada Sayyidina Anas bin Malik, dibersihkannya bukan dicuci tapi dibakar, tapi cuman kotorannya yang hilang, sapu tangannya tetap ada, bahkan menjadi bersih. Ini menandakan sebagaimana tadi saya di awal mengatakan, segala sesuatu yang memiliki ikatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, api pun enggan untuk membakarnya. Apalagi hati kita, apalagi diri kita, ketika kita punya ikatan, ketika punya ta'alluq dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, api neraka tidak akan pernah bisa membakar kita. Amin ya Rabbal. Maka mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini menjadi kuat ikatan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semakin kuat ta'alluq kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kelak kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Amin ya Rabbal. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.